Selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Kecamatan Lemah Suri. Oke, rombongan nama. Hajam sadaya, agar saya Bapak Wawentar dan rombongan Karatos Kasangga. Ayo, kurang bagiakan kalian orang papat. Jangan lupa cara adat Sunda. Handal sedih sekar bodewa. Upacara adat, yeay! Tadi tanah roti, di kuning hati polisi bumerang, di anggun. Terima kasih atas kedatangannya. Mama merasa ya. Kemana si Abu kasih di depan kita sambut ya. Bapak Wamentan kali rombongan. Iya. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
selamat datang kepada rombongan saya anu tipisan raya. Rombongan Pak Tok. Dua mobil bos. Hari persembahan Ira kali jung deui. dari Hadirin disilakan duduk kembali. Terselenggaranya acara ini, Bapak ini, ini akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi FK2AS diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat kepada motor penggerak bagi semua potensi masyarakat agar selalu turut serta berperan aktif guna memperoleh kesejahteraan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. FK2AS memiliki program kerja yaitu diantaranya konsolidasi FK2AS dengan pemerintah kota, kabupaten di seluruh Jawa Barat agar dapat tercipta kerjasama yang apik dan dapat bersinergi dengan semua pihak. Mengimplementasikan bersama, mengembangkan jaringan kerjasama yang saling memiliki keterikatan ketergantungan antar jenis usaha yang tergabung di dalam program usaha bersama. Masih banyak program kerja yang akan kami lakukan di FK2AS ini, laksanakan demi untuk kemajuan dan memajukan masyarakat. Setelah agenda di Majalengka ini, insya Allah kami FK2AS akan mengadakan acara lanjutan di Kabupaten Garut. Izin. Mohon kiranya Bapak Wamen dapat mengagendakan. Ada kemungkinan di pertengahan atau akhir bulan kegiatan kami akan laksanakan. Demikian, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga FK2AS dapat bermanfaat, memiliki manfaat serta terasa eksistensinya di masyarakat, khususnya Jawa Barat. Tidak lupa keberkahan dan kesehatan selalu mengiringi Bapak kita, Bapak Wamentan, Bapak Harfiq Hasnul Kolbi. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FK2AS Jawa Barat yang telah memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Republik Indonesia. Bapak Harfiq Hasnul Kolbi, selamat datang beserta rombongan di Kabupaten Majalengka, di Jang Sumbing. Yang saya hormati anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Dr. Haji Sutrisno SEMSI. Yang kami hormati Danrem 06, yang kami hormati Pak Kapolda atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Kejati atau yang mewakili, yang pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang kami hormati camat kecamatan memasuki para kepala desa yang hadir pada kesempatan ini, 8 desa yang kami hormati Majalengka, yang kami hormati para penyuluh, yang kami hormati para kelompok tani tembakau. Diri undangan yang berbahagia, mohon maaf apabila tidak saya sebutkan secara detail. Pak Kapolsek, Pak Danramil, saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Majalengka mengaturkan banyak terima kasih atas kunjungan Pak Wamen ke Kabupaten Majalengka
Ini adalah kebahagiaan dan kehormatan bagi kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Majalengka. Dan selanjutnya kami mohon maaf Pak Bupati tidak bisa berkenan hadir menerima Bapak beserta rombongan. Salam silaturahim dari Pak Bupati dan mohon maaf ketidakhadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Majalengka pada saat ini dengan gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang, dan tentunya yang menjadi basic pertanian tentunya kami prioritaskan. Dan kemudian kami laporkan Pak Wamen yang pertama bahwa luas Kabupaten Majalengka, luas sawah 50.000 hektar, kemudian luas pertanian bukan sawah 48.000 hektar, kemudian lahan bukan pertanian 21.000 hektar. Jadi total wilayah Kabupaten Majalengka 120 hektar kurang lebihnya. Kemudian jumlah penyuluh pertanian sebanyak 331 yang terdiri dari 144 penyuluh PNS, 162 penyuluh P3K, dan 25 penyuluh THL daerah. Kemudian kelompok tani sebanyak 2.926 poktan dan 343 gapoktan. Pertanian di Kabupaten Majalengka, tanaman pangan, padi, ini sentranya di Majalengka Utara, di sekitar bandara Pak Wamen, di Kecamatan Kertajati, Jati 7, Igung, Sumberjaya, Palasa, dan sekitarnya. Kemudian potensi jagung, sentra jagungnya berada di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemasugih, termasuk di sini sentra jagung. Kemudian kedelai di daerah bandara dan sekitarnya, Kecamatan Kertajati, Kasokandel, Panyingkiran, dan Cigasong. Kemudian juga potensi kita di Majalengka, hortikulturanya itu bawang merah, Bantarujeg, kemudian juga kentang, kemudian juga durian. Kita punya khas duriannya di Sinapel, di Kecamatan Sindangwangi, kemudian di daerah Raja Galuh. Kemudian mangga, kita punya potensi, dan di sini kita khas adalah mangga gincu di Majalengka ini. Kemudian peternakan, komoditis unggulan peternakan ada sapi potong, jumlah populasinya 834.000 ekor. Kemudian daerah kantong populasinya di Lemasugi, termasuk daerah sini, itu sentra sapi juga. Kemudian domba juga kita mempunyai unggulan di sini di Kabupaten Majalengka. Dan itulah beberapa potensi yang ada di Kabupaten Majalengka di bidang pertanian. Semoga kehadiran Bapak kunjungan ke Kabupaten Majalengka memberikan motivasi dan spirit kepada masyarakat petani untuk semakin terus giat melakukan inovasi, kemudian meningkatkan kualitas sehingga produk-produk petani kita bisa bersaing dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Tentunya banyak hal yang dihadapi para petani kita selain alat produksi. Tentunya tadi disampaikan sebelum kedatangan Pak Wamen ke sini, kita melakukan dialog, diskusi urung rembuk sekaitan dengan persoalan di masalah pertanian. Alhamdulillah hadir anggota DPR RI dan juga mantan bupati, sehingga sangat hafal apa yang menjadi persoalan petani di Kabupaten Majalengka. Beliau juga banyak membawa bantuan alsintan ke Kabupaten Majalengka, dan alhamdulillah tentunya juga berkat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, dan kami ucapkan terima kasih alat-alat pertanian dan berbagai alat yang disampaikan oleh kementerian, oleh pemerintah pusat,
alhamdulillah bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Hal yang lain hal yang sangat penting dan mendasar yang menjadi pokok persoalan petani kita juga termasuk dengan berbagai stakeholder segera mencari solusi apa yang menjadi persoalan para petani kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tidak berpanjang lebar karena semuanya masyarakat sudah rindu kangen kedatangan Pak Wamen dan dipastikan akan memberikan keberkahan bagi pemerintah Kabupaten Majalengka, bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan bantuannya yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Majalengka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam penerimanya kurang berkenan dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan sambutannya. Yang kami hormati selanjutnya sambutan Komisi 4 DPR RI kepada Bapak Dr. Haji Sutrisno. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sampurasun. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Wamen Republik Indonesia, Pak Habib Astur Poldi, selamat datang di Kabupaten Majalengka, yang mewakili Pangdam Cilewangi, yang mewakili Kapolda Jawa Barat, yang mewakili Kajati Jawa Barat, Forkompinda Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka mewakili Bupati Majalengka, Pak Kapolres Hadir langsung, Pak Dandi juga hadir langsung, Pak Tajari nampaknya hadir langsung. Para kelompok tani, hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Pak Wamen, rakyat kalau didatangi pejabat tinggi itu pasti bergembira. Tapi kehadiran Bapak kali ini juga membuat keterkejutan kami para pejabat di Majalengka. Terkejut Pak, sambil gembira juga terkejut. Kenapa terkejut? Kehadiran itu termasuk saya tadi bicara sama Pak Kapolres, karena difasilitasi oleh forum komunikasi kerukunan antar suku. Ya, keterkejutannya ada apa ini? Ya, kami di Majalengka aman-aman saja, itu ya. Kecuali di luar Pulau Jawa, ya, betul-betul komunitas suku ini sangat-sangat kuat. Saya SMA di Manado, Pak, tamat tahun 69. Kemudian berkiprah di Bank Indonesia. Saya di Palu, tahun 74 saya pindah ke Jakarta. Dari BI saya ke Bank BTN. Dari Bank BTN saya ke grupnya Sini. Setelah itu saya berwirausaha. Reformasi saya berkiprah bagaimana mengamankan negara ini. Jadi di kita ini aman-aman saja. Semuanya sudah jadi warga NKRI. Tadi juga berdiskusi sama Pak Kapolres itu juga, saya juga terkejut karena tidak pernah ada aktivitas daripada RSN ini. Nggak tahu terdaftar enggak juga, saya tidak tahu. Sama dari Polda pun juga saya juga akan menanyakan terdaftar nggak bisa. Nah saya bersyukur-syukur aja. Ya, kedatangan itu untuk memperkuat bagaimana kebersamaan kita dalam membangun negeri ini, apalagi kita ini kan sedang menghadapi krisis ekonomi global yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi, krisis pangan global, sehingga semua didorong bagaimana menjaga agar kita tidak terjadi krisis pangan.
Para kelompok taninya Pak segar-segar Pak. Berarti pangan di sini cukup. Ya. Kemarin saya pun juga habis meruat bumi luar biasa. Saya bilang di NKRI kayaknya ada sumbangan. Seluruh hasil buminya dikeluarkan, itu diberikan kepada saya. Saya sangat berbangga. Tapi lebih daripada itu saya berbangga pada the founding father kita yang berjuang menghadirkan negara ini merdeka dengan meramu, membuat resep bagaimana mengolah negara ini agar terbangun kebersamaan kegotong royongan, yaitu Bung Karno dengan Trisakti. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berbeda dalam kebudayaan. Itulah yang memberi kekuatan kita sehingga rakyat negeri ini insya Allah Pak akan bisa menghalau daripada dampak krisis pangan global. Apalagi kehadiran Pak Menteri tentunya akan mendorong bagaimana aktivitas pertanian di sini bisa lebih ditingkatkan. Semua ada di sini, semua bisa dibuat di sini. Yang penting siapa yang akan menampung hasil produksi petani kita agar harganya bisa terjamin. Bukan begitu? Saya juga disaksikan Pak Wamen sering berbicara dengan rapat-rapat kerja. Ya. Sampai hari ini petani kita kan hanya didorong memproduksi, ya, mereka tidak didekatkan dengan pasar. Para pengamat pun berbicara dalam konteks bagaimana menjaga pangan kita, ya, agar logistik dan distribusinya itu juga bisa disiap didekatkan pada petani kita, sehingga para petani akan mendapatkan harga yang baik. Sekarang saja sudah ada demo, kan, di sektor kelautan, perikanan, pangan juga kita. Harga rajungan yang biasa 150.000 tahun yang lalu sekarang hanya 50.000 sampai dengan 30.000. Tapi harga di pasaran tetap harga tinggi. Beras kita pada waktu panen turun, tapi di pasaran tetap saja tidak ada bedanya. Pada saat tidak panen maupun panen tetap harganya seperti itu. Apa artinya? Yang menikmati bukan petani kita, yang menampilkan adalah para pialang-pialang. Itulah yang perlu kita selesaikan. Kemudian Pak Menteri, supaya tahu betul, tadi saya sampaikan di sini apa semua ada, ya, bahwa produksi kualitas juga bagus. Kol Majalengka sangat bagus masuk pasaran. Kalau di pasaran sudah habis, kol Garut tidak bisa masuk ke pasaran Jawa Barat kalau tidak ada surat jalan dari Majalengka. Maka putar dulu ke Majalengka baru bisa menuju ke pasar di Jawa Barat. Kemudian kemarin baru sejak RJP Pak Menteri, ya, Sekjen mengatakan, ya, salah satu penyebab ekonomi inflasi tinggi diantaranya adalah bawang merah. Bawang merah akan bisa disupport oleh Majalengka. Semuanya bisa dibuat oleh Majalengka. Tapi kenapa para petani Majalengka pada saat kondisi iklim tidak bagus kurang berminat menanam bawang merah? Karena pada umumnya kena penyakit patek, ya. Jadi di ujung bawangnya itu kering. Maka saya bilang, daripada uangnya ratusan miliar rupiah dilepas juta bahkan, ya, 56 juta US dollar itu impor cabai kering kita, ya, mendingan berikan kesempatan pada petani cabai kita, cabai yang tidak bisa masuk ke pasar itu bisa diolah menjadi cabai kering asalkan ada yang nampungnya, sehingga secara ekonomis tidak ada produksi yang terbuat, sehingga secara keseluruhan rakyat masih bisa mendapatkan hasil lebih dengan menanam cabai. Itu beberapa solusi yang kemarin juga saya sampaikan Pak. Kemudian bawang merah Pak Menteri, kalau Pak Menteri berangkat ke Majalengka di sekitar bandara sana, supaya kota metropolitan Pak Menteri, ya, biarnya lampu-lampu di sawah, ya. Siapa gerangan yang menanam bawang merah itu? Yang menanam bawang merah itu adalah petani bawang merah dari Brebes pada umumnya. Saya penasaran nih Pak Menteri, penasaran kenapa menanam bawang merahnya di Majalengka. Di samping tanahnya sangat subur, cocok untuk menanam. Ini ada anugerah alam. Nah, ini ada anugerah alam. Karena Majalengka ini perlu diketahui oleh Pak Wamen,
ini kota angin. Dengan adanya angin yang besar ini, maka hamanya itu disapu oleh angin, tidak menyerang bawang-bawang merah kita. Itulah sebabnya gebiar lampu-lampu kalau malam hari ada di wilayah sana kayak kota metropolitan untuk mengumpulkan hama-hama itu dan disapu oleh angin sehingga tidak merusak, tidak menyerang bawang merah. Di sini memasuki tomatnya juga tomat yang juga luar biasa kualitasnya. Saya sebelum COVID ini terjadi bersama Kadin itu sudah ketemu para pengusaha Jepang untuk membangun segitiga emas pembangunan hortikultura di 3 kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Terputus oleh karena ada COVID ini sehingga sampai hari ini belum bisa ditindaklanjuti, apalagi juga yang menggagas dari Kadinnya juga meninggal dunia. Jadi itu informasi yang ingin kami sampaikan, Pak Menteri. Kemudian terakhir di sini di Jawa Barat tinggal 2 pabrik bunga nih Pak Menteri, satu di Majalengka Jati 7, satu di Cirebon. Saya pada saat kemarin di Subang, Dirjen Perkebunan yang baru berkomitmen akan swasembada gula 2024. Kemarin saya sikapi dengan Pak Sekjen bagaimana hitung-hitungannya. Karena penanam tebu sekarang itu sudah tidak lagi bisa memanfaatkan lahan pertanian rakyat, hanya kemitraan dengan pabrik gula. Dan kemitraan ini saya juga berpesan, jangan petani tebu kita hanya dari kerja prodi, karena uang yang dipinjam dari bank itu bukan dikelola oleh para petani, tapi ada yang mengelolanya. Ini yang persoalan kita yang berbeda. Saya kira itu informasi saya. 2 periode saya jadi bupati, Pak Menteri. Sebelumnya saya di Dewan, ini Pak Kombes ini juga tahu pada saat jadi pimpinan Dewan, karena pada saat bujangannya ada di Majalengka, sehingga mempersunting Putri Cindang Kasih. Ya, jadi ini warga Majalengka nih Pak Kombes ini, gitu ya. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Saya berharap ya apa yang memang diharapkan oleh rakyat kita. Satu lagi Pak Menteri, daerah kecamatan termasuk ini daerah berbukit-bukit pegunungan, ya. Maka sebuah keterkejutan kekhawatiran saya itu, ya, karena yang menghadirkan bukan keinginan, bukan permintaan rakyat, bukan dari pemerintah daerah, fasilitas yang akan disalurkan kepada masyarakat akhirnya tidak termanfaatkan dengan baik. Sebut saja ada Kombem Hasperto. Bagaimana nanti distribusi ke sawah? Gitu. Kalau barang itu yang akan disalurkan pasti akan jadi bersih keberkarat nanti itu. Ya, kalau bisa ditukar ya akan lebih tepat, mana akan ada satu kultivator nanti ya untuk nanam tembakau, untuk nanam bawang, nanam tomat dan sebagainya. Bukan begitu ya Pak Novokannya, gitu ya. Nah, urusan pupuk saya akan kasih kesempatan nanti kita diskusi dengan saya, karena itu tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat itu terkait pemanfaatan kur juga siap saya mendampingi untuk juga menghadirkan bank, ya. Tapi tolong dibayar, ya. Jangan sampai saya raih begitu saja. Ini uang negara harus dikembalikan. Karena kebijakan Presiden Jokowi sekarang dengan keterbatasan APBN kita, program yang dikembangkan dalam rangka membantu petani adalah taksi Al-Sintan. Apa artinya? Al-Sintan itu tidak berharap terus minta bantuan dari pemerintah. Silakan memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk bisa memanfaatkan alat itu dan bisa jadi alat usaha untuk para petani. Itu dari saya, demikian. Mohon maaf, karena ada berkenan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita simak bersama sambutan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terhormat Bapak. Tepuk tangan dulu dong untuk Desa Lemasugi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita harus tetap mengucapkan hamdalah karena kita tahu beberapa tahun ke belakang adalah tahun Amul Husni, tahun penuh duka,
tahun penuh kesedihan karena begitu banyak sekali keluarga kita, keluarga besar kita, guru-guru kita, alim ulama kita, baik muslim maupun non-muslim yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sesuai janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu untuk kita yang ditinggalkan, kita lanjutkan hidup kita dengan cara yang baik, bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Di hari yang berbahagia ini saya berterima kasih sekali, luar biasa sekali penyambutannya. Tentunya ada unsur-unsur kepala daerah, ada Pak Wakil Bupati, juga ada perwakilan dari Polda Jawa Barat, dan Rem juga hadir. Ada Pak, ini senior saya ini, Pak Sutrisno ini rekan kami di Komisi 4. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami pemerintah utamanya ya mencari jalan yang terbaik bagaimana agar pertanian kita ini berkualitas, masyarakat petani kita ini maju, mapan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Dewan yang terhormat kita ini, 2 periode beliau bupati di sini, juga sebagai ketua DPRD di sini. Ini pasti banyak sekali kontribusi beliau untuk masyarakat Majalengka ini. Tepuk tangan dulu. Silakan. Namun demikian tentu saja masukan kerja saya sampaikan ini, saya perkenalkan dulu. Kementerian Pertanian ini mempunyai Kementerian Pertanian mempunyai 5 Direktorat Jenderal, 4 Badan, 1 Sekjen, 1 Irjen, 11 Eselon 1 di kurang dekat. 1 Sekjen, 1 Irjen, staf khusus, tenaga ahli, staf ahli. Direktorat Jenderal, ada sekretaris Direktorat Jenderal, ada direktur 5, badan, sekretaris badan, kapus, UPT kita juga tersebar di kabupaten kota, provinsi, terus juga ada Kanwil Pertanian tentunya, terus Satker kita hampir 600 lebih. Ini semua untuk memacu agar keinginan kita bersama, pangan kita, industri pangan berkembang sesuai harapan kita. Tentunya pemerintah berharap sekali ya bagaimana ini bisa diimplementasikan ke masyarakat. Kunjungan kerja saya saya sampaikan di Kementerian Pertanian, saya laporkan ini ke Pak Sutrisno bahwa kami ini selalu berupaya agar memang tepat sasaran. Mempunyai kebijakan di Kementerian Pertanian, kalau mungkin Bapak main ke kantor pusat, hanya tinggal 40% mungkin Pak Sutrisno pegawainya, sisanya itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini kebijakan kami. Jadi tidak ada lagi dan jarang kita lakukan ada di belakang meja, karena tentu pertanian ini, memang adalah kegiatan fisik di lapangan. Kunjungan kerja saya selalu saya laporkan ke Pak Presiden. Seperti kemarin sore saya sampaikan, Pak, saya akan melakukan kunjungan kerja ke Majalengka. Ya, jadi memang harapan-harapan kita, walaupun saya sampaikan ini Pak Sutrisno, saya bilang ke pejabat-pejabat kami di Kementerian Pertanian, jangan bangga dulu, ya, karena lebih banyak adalah upaya masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Seperti kita ketahui, Kementerian Pertanian menyumbang APBN di 2020 16,24%, ya. Terus 2021 meningkat tajam. Petani baru muncul di catatan kami 3-4 juta petani baru di 2020 dan 7 juta di 2021. Ini valid ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi saya bilang jangan bangga dulu. Ini masyarakat, bagaimana tidak masyarakat yang melakukan ini? Kita uji. 2019 bulan Oktober kabinet baru terbentuk. 2020 Februari akhir, awal Maret COVID. Kami di kementerian praktis kerja hanya 3 bulan, sisanya itu on off. Penyuluh kesulitan di lapangan, petani juga mungkin walaupun
banyak laporan ke kami terus melakukan kegiatan, tapi pasti berkurang. Tapi malah meningkat 16,24% 2020. 2021-nya lebih meningkat lagi. Ya, adanya petani baru juga begitu. Adanya ketertarikan, ya, berkarya di sektor pertanian. Itu artinya masyarakatnya yang selalu mencari jalan. Jadi ke depan saya sampaikan pemerintah ini kalau bisa memang cukup regulasi tentunya, mengatur aturan main. Jadi tentu teknisnya ada di masyarakat. Nah, 16,24% ini juga memang hasil dari masyarakat. Petani sendiri yang 3 juta itu saya sampaikan ke Pak Presiden ini, Pak Sudirso, bahwa ini shifting sebenarnya. Shifting dari profesi yang lain yang terdampak PHK mungkin karena bekerja di toko, ya PHK karena adanya COVID dan lain-lain, mereka pindah ke sektor pangan. Walaupun membanggakan di satu sisi, tapi di sisi lain juga ini mengkhawatirkan. Artinya jangan semuanya juga melakukan kegiatan on farm tadi yang seperti disampaikan Pak Dewan ini. Ya, off farmnya juga harus ada yang urus. Bagaimana membuat ini, kalau istilah saya selalu perkenalkan di setiap kunjungan kerja saya, one company for one local government. At least BUMD-nya itu ada sektor pangan. Agar bagaimanapun juga kalau khawatir tentu pemerintah daerah dalam rangka penyerapan anggaran dan lain-lain, kita lakukan B2B. Ini Pak Wabub di sini BUMD-nya jalan nggak Pak Wabub? Jalan ya. Nah, jadi banyak sekali di kabupaten-kabupaten kota dan provinsi lain saya melihat bahwa BUMD-nya kurang terlalu bergerak. Sayang sekali. DKI sendiri mempunyai banyak BUMD. Ini di daerah perbatasan seperti Bapak Presiden pesankan, perbatasan, terus provinsi, kabupaten kota yang di ujung-ujung tolong dirawat ini Pak Wamen. Nah, beberapa kali kunjungan kerja saya yang di perbatasan, ini memang banyak sekali BUMD-nya tidak jalan. Padahal sebenarnya dengan adanya BUMD ini menghilangkan dikotomi yang tadinya memang masyarakat merasa kesulitan ya, bagaimana menyalurkan, terus sampai ke produk meja, kalau istilah saya ini, sampai ke produk meja ini bagaimana ini? Hilirisasi. Hilirisasi ini penting, karena dalam hemat kami, tentu saja kalau bisa memang impor itu cukuplah 40%, 60% itu kita produksi sendiri. Karena dengan demikian tentu saja membuka ruang kerja, lapangan kerja baru, ada layer-layer di situ, industri bisa berkembang. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab, bisa disikapi oleh masyarakat, khususnya petani kita, karena tanpa adanya kerjasama, saya selalu sampaikan, harus adanya husnuzon ini antara pemerintah dan masyarakat dan pemerintah. Standing positionnya harus sama, harus berdiri di tempat yang sama. Banyak sekali PR kita, ya. Belum lagi soal masalah ekspor. Seperti kita ketahui, ya, bahwa Kementerian Pertanian ini mempunyai atasé pertanian ini, Bapak, Ibu-ibu. Ya, jadi bukan cuma atasé pertahanan, atasé perdagangan, tapi juga ada atasé pertanian. Kami ada di Tokyo, ada di Washington, ada di Amsterdam, ada di Roma, ada di Helsinki. Ini menjawab semua keinginan kita ini untuk melakukan ekspor. Ya, tadi seperti Pak Dewan sampaikan, banyak sekali produk kita. Kita tahu Eropa, saya ambil contoh ya, kebutuhan kopi mereka, Eropa saja itu kurang lebih 600 sampai 700 ribu ton yearly-nya per tahun. Ya, Brazil sendiri memasok ke mereka itu sekitar 200 ribu kurang lebih. Begitu COVID 2020, 2021 turun. Nah, ini kesempatan ini. Juga tidak sulit ya. Ketika kemarin kita lakukan di tingkat ministry G20, Pak Menteri berangkat ke Eropa, saya di tanah air, itu memang kita bawakan sampel ke Eropa. Pak Menteri tanyakan ke saya, ini gimana deh kira-kira? Ya, dibawa sampel dulu Kak. Lakukan saja B2B dulu, kita coba lakukan B2B. Kita lihat bagaimana repeat ordernya, baru kita sesuaikan regulasinya. Ternyata animonya terhadap kopi kita luar biasa tinggi. Dan ini
saya hadir di sini ini jangan cuma sekedar jadi wacana ya. Saya perlu atensi benar-benar ini. Artinya peluang ini harus dimanfaatkan. Jadi bukan cuma silaturahim, kita cuma tatap muka begitu sayang. Ruangan kerja saya selalu terbuka ya di gedung A lantai 3 Kementerian Pusat, silakan. Baik berkelompok maupun diantar oleh kepala daerah untuk kita diskusi cari jalan keluar yang baik. Bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah-masalah yang ada, termasuk soal pupuk. Ya, seperti kita ketahui sebenarnya ini mungkin Pak Sutrisno juga setuju nih. Ya, ini karena sebenarnya sayang sama masyarakat. Ya Pak ya, pemerintah. Kita selalu bertengkar ini kalau di Dewan. Ya Pak, selalu berdiskusi sampai tajam. Tujuannya apa? Ya memang karena memang untuk mencari jalan keluar yang baik. Setelah keluar dari ruangan sidang DPR ya kita tentu baik-baik lagi. Ini sayang sekali. Karena bagaimanapun juga ya, ini kita harapkan bisa tepat sasaran ke masyarakat. Seperti yang Pak Sutrisno sampaikan. Ya, kita katakan di PKH kami, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal kita. Ada bantuan OPO ya Pak ya, sapi. Sekarang sampai lagi ini mudah-mudahan tidak di Majalengka ya. Diturunkan sapinya 2 minggu dicek udah nggak ada. Nah ini banyak nih ya. Terus begitu diidentifikasi ditanya udah dijual, dipakai kawin lagi, beli motor macam-macam. Jadi memang masalah ini memang masalah kita bersama ya. Ini harus kita cari jalan keluar. Nah, itu dari sisi peternakan. Kalau soal pupuk, hemat saya sebelum tahun 90 pemerintah memang masih aman-aman saja soal pupuk. Tapi begitu harga raw material, salah satu raw materialnya naik, dan itu diperlukan untuk pupuk tersebut, pemerintah sayang nih sama petani, tidak dinaikkan, terus disubsidi. Betul nggak Pak? Ya. Terus tahun berganti tahun, pemerintah berganti pemerintah, harganya makin naik, disparitasnya makin jauh, pemerintah tidak menaikkan juga. Akhirnya terus jauh sekali nih disparitasnya. Di posisi sekarang kalau nggak salah Pak Sutrisno ya, mungkin 80-100 per karung yang subsidi, yang tidak subsidi 400.000 ke atas lah. Nah ini kan marginnya jauh sekali nih. Nah kalau marginnya jauh seperti ini kan tentu saja membuka ruang juga ini untuk adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah ini kan hadir juga di sini Pak Kapolres, ada kawan-kawan dari TNI. Nah ini sama-sama kita kawal ini. Terus bagaimana sih menyelesaikannya? Yang saya bilang tadi, jangan berhenti berkomunikasi antara pusat dan daerah, masyarakat petaninya juga begitu. Bagaimana kita cari jalan keluar? Nah akhirnya kalau saya pribadi, saya sangat suka sekali yang namanya kita harus bersaing sehat ya. Biarkan saja equilibrium ekonomi barunya terbentuk. Tadi Pak Sutrisno sampaikan, kita ini dalam keadaan baik di posisi hari ini ya. Walaupun Presiden mengatakan tahun depan ini cukup menyulitkan karena situasi internasional. Tapi inflasi kita kecil, NPL kita juga kecil. Ya, kur kita tadi saya sambung nih Pak Dewan sama Pak Wabub ya, 2020 ditarget oleh Pak Presiden 50, Pak Wapres menargetkan 50 triliun kur pertanian, tembus sampai 114%. Maaf, itu sekitar 55,6 triliun. Di 2021 meningkat lagi tajam dan ini valid ya. Target ke depan ini ditargetkan oleh Pak Presiden itu kurang lebih 1/3 dari kur nasional ya. Di 2021 kemarin 80 triliun lebih. Jadi kalau masih ada, yang saya pikir banyak masih laporan masuk, ini sporadis nih, belum tentu terjadi di semua wilayah negara kita. Jadi bisa saja di daerah-daerah tertentu ini banyak sekali permasalahannya ya, culture-nya, terus juga kebiasaan penduduknya. Ini semua kan tidak bisa kita generalisir. Jadi luar biasa ya. Di Kementerian Pertanian juga kita banyak sekali program-program yang terus bagaimana nih mengaktualisasi kepentingan masyarakat, mendekatkan keinginan masyarakat dengan pemerintah.
Pemerintah banyak sekali, kami di Kementerian Pertanian ini ada Agriculture War Room AWR, ini untuk menyapa seluruh penyuluh juga pegiat pertanian baik yang on farm maupun off farm di seluruh Indonesia. Kita juga punya medsosnya, jadi sekarang sudah lebih modern nih, lebih maju ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan kalau disampaikan tadi bahwa sekarang berapa sih Pak Wamen posisi petani kita, petani muda kita, ya memang di data kita 2020 itu 28% yang milenial, 72%-nya yang senior, kolonial kalau istilah saya. Terus 2021 ternyata naik 39% yang milenial, terus yang seniornya itu 61%. Nah, saya sampaikan sambil berkelakar ini ke Pak Presiden, ini mudah-mudahan bukan karena wafat nih Pak Dewan. Jadi memang adanya keinginan baru. Nah, ini menjawab tantangan. Satu lagi saya ambil contoh. Lebaran ketiga tahun 2021 saya dipanggil Pak Presiden soal masalah porang, Pak. Saya dipanggil bicara dengan Pak Presiden kurang lebih 1 jam. Ini kalau semua orang nanam porang bagaimana ini Pak Men? Ini tadi menjawab pertanyaan Pak Dewan nih soal off-taker, soal avalis. Ya, saya sampaikan Pak, Bapak nggak usah khawatir. Ya, pertama biarkan saja kita punya saluran pemasaran di luar negeri, ada ambasador, ada atas pertanian dan lain-lain. Pegiat usaha kita banyak. Ini kan cuma tinggal masalah mekanisme. Bagaimana ini membuat semuanya sinkron. Seperti kita tahu Pak, beberapa tahun ke belakang ini ada buah merah, sempat tren, tapi hilang begitu aja. Kenapa? Karena hilirisasinya nggak disiapkan. Yang tadi, kalau bisa memang antara yang memang produk jadi sama yang fresh itu memang kalau bisa berimbang. Syukur-syukur produk jadinya ini bisa lebih tinggi. Artinya memasarkannya sudah siap saji. Ini luar biasa kan? Kalau memang ini bisa tercapai tentu menjadi kebanggaan untuk kita semua pastinya. Nah itu saya sampaikan ke Pak Presiden. Jadi kenapa saya berupaya untuk menggenjot hilirisasi ini untuk bisa benar-benar terlaksana dan terjadi di semua negara kita, di semua provinsi, kabupaten, kota. Karena memang dengan demikian, kalau kita lihat sekarang adanya gangguan, katakan ini baru juga nih saya sampaikan kemarin. Tadi Pak Dewan bilang bahwa pernah disalib. Saya sempat sampaikan ke kawan-kawan disalib. Ini udah lama sekali, beberapa tahun yang lalu. Kalau kita bergantung oleh satu produk, ketika terjadi sesuatu, nah ini masalah. Gandum kalau per hari ini. Kita tidak siapkan alternatifnya. Ya, walaupun kita tahu semua banyak bergantung pada gandum. Ibu-ibu soal tepung dan sebagainya. Terus mie instan dan sebagainya. Nah, kalau kita udah siapkan mungkin dari jauh hari ya, Pak Dewan soal masalah singkong, jadi tepung tapioka, terus sekarang ada produk porang dan sorghum. Saya ini Bapak Sorghum Indonesia nih. Presiden meminta saya jadi Bapak Sorghum Indonesia dan satu lagi masyarakat agrikultur jagung. Nah ini kalau nggak dibantu oleh masyarakat kan susah. Memang kita tahu beberapa negara bahkan mungkin sudah banyak sekali melakukan food security. Food security ini karena mereka khawatir ya produk pangan mereka ini jika mereka jual ke luar negeri, diekspor, mereka kekurangan di dalam negeri. Saya sampaikan ke Pak Presiden, kita nggak usah Pak. Ya, karena sumber daya alam kita luas, sumber daya manusia kita juga banyak, cuma mungkin nggak merata. Di Indonesia bagian timur sepi, bisa kita bawa dengan berbagai macam program, banyak hal. Kenapa? Kita tahu kemarin Singapura kebutuhan antara telur dan ayamnya tinggi sekali. Ya, karena Malaysia mengurangi kiriman mereka, melakukan food security. Kita nggak usah Pak. Ayo. Kan Bapak mempunyai keinginan menjadi negara yang menjadi sandaran pangan dunia. Nah ini bisa terlaksana kalau kita memang sama-sama. Yang kuncinya cuma tadi bahwa bagaimana kita lakukan komunikasi dengan cara yang baik, terus juga berhusnuzon satu sama lain, pemerintah dengan masyarakatnya, masyarakat petani. Nah ini kan petani, peternak, pekebun, ini yang namanya food industry ini memang luar biasa sebenarnya, besar sekali. Ya banyak sekali. Ini kalau saya bicara di sini bisa 2 hari 2 malam ini, karena memang luar biasa soal pangan ini. Jadi saya berharap sekali, khususnya di tengah kehadiran kita sama-sama di sini, ini bisa
menjadi, katakan bisa menjadi tolak ukur baru bagaimana kita memandang soal food industry ini ya. Karena rasanya tidak mungkin adanya national resilience tanpa adanya food resilience, apalagi kedaulatan pangan. Jangan cuma sampai di posisi katakan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan sih rasanya mudah-mudahan kita udah bisa lakukan ya. Jadi ini kita harus sama-sama tentu bergandengan, ada di pihak keamanan, di Kementerian Pertanian juga kemarin melakukan MOU dengan pihak kepolisian juga sudah. Kemarin Panglima langsung saya sikapi, saya langsung bekerja sama mulai dari Kodam 1 Bukit Barisan, terus Nangro Aceh kemarin dengan Pak Hasan Pangdamnya, terus di Bang Daniel di Sumut, terus ke bawah dengan Kodam 3 sudah kemarin. Jadi ini terus nih dengan TNI ya, ini semua untuk menggiatkan yang namanya kedaulatan pangan itu. Versi kita semua, versi Pak Presiden itu memanfaatkan lahan yang ada. Jadi pekarangan rumah pun kalau bisa ya udah bukan tanaman yang indah ini Pak Kapolres, kalau bisa kita tanam singkong ini untuk menerjemahkan bagaimana sih kedaulatan pangan ini ke depan. Nah ini yang pemerintah harapkan sekali kontribusinya dari masyarakat, karena mustahil kalau pemerintah apalagi kami semua juga dengan kawan reaksi dari masyarakat yang memang menyambut baik ini. Sudah enak sekali Pak, Bapak Ibu-Ibu di posisi sekarang ya, cuma mungkin karena know-how-nya soal masalah informasinya yang tidak sampai. Ada lagi asuransi petani, ini kemarin dibahas juga sama kawan-kawan di Dewan. Jadi kalau gagal panen digantikan ya Pak Dewan ya. Ini Jasindo rugi, tanya nih Pak Dewan. Mereka rugi, lapor ke saya 200 miliaran lebih itu di 2020. Hampir nyerah. Saya bilang jangan nyerah dulu Pak Dirut. Ini untuk menggairahkan petani. Coba. Tapi jangan jadi malas karena udah tahu bakal diganti. Kalau nggak panen udah deh nggak apa-apa, kita nggak usah ke kebun aja, nggak usah ternak aja. Ini kan gawat. Ya, jadi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah ini. Kita kalau rapat berjam-jam dengan komisi animonya. Tapi syukur alhamdulillah memang adanya peningkatan yang sangat signifikan. Gerakan 3 kali ekspor kita, Gratix kita ini dalam setahun 3 kali, ini posisinya kemarin 600 triliun lebih. Ya, bahkan kawan-kawan di Dewan sendiri yang bilang ini kok dengan prestasi dengan capaian seperti ini kok APBN-nya tetap nggak bisa diminta tambah. Saya bilang loh, ini memang kita harusnya ke depan memang cuma jadi regulator, terus juga memang yang kita yang membuat peraturan, pelakunya tentu masyarakat, petani, peternak, pekebun, juga pengusahanya. Jadi itu mungkin sedikit menyingkat waktu. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kalau masih ada yang kurang soal bantuan silakan diajukan, karena memang harus kembali ke masyarakat. Ya, penyerapan yang kecil dari Kementerian Pertanian, penyerapan anggaran di pemerintahan daerah pun yang kecil, ini jadi catatan buat Pak Presiden. Ya, nah ini nggak ada lagi yang namanya di semester pertama itu katakan cuma 20-30%, terus sisanya dikejar. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Beliau sangat concern sekali, apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada ini luar biasa detail Pak Presiden ini. Jadi mudah-mudahan apa yang memang kita harapkan bisa tercapai, cita-cita kita semua. Habis ada kunjungan kerja siapa Pak? Pak Wamen ya, lapar.